Aduh, resepnya jatuh bangun aku ya. Jarmu iki biasa. Jadi Bersama. gimana cara bikinnya gitu ya. Selamat sore, hari ini aku ada di makam Lampion Garden. Nah, kebetulan di MLG ini pengelolanya itu Mbak Yuku yang namanya Mbak Dian. Dia adalah ketua Putri Kaltim. Jadi dia adalah ibu-ibu pariwisata, dia yang mengurusi semua pariwisata dan dia bertanggung jawab mengelola tempat ini. Ikutin Gibah Gerakan Literasi Bikin Betah hari ini dan kita wawancara dia. Gas. Halo sahabat Gibah, ini adalah Mahakam Lampion Garden, terletak di Jalan Selamat Riyadi nomor 17. Mahakam Lampion Garden yang disingkat MLG ini merupakan satu destinasi wisata pinggir sungai. Tempatnya bagus banget, ini cocok buat wisata keluarga dan tentunya juga dilengkapi beragam pemandangan unik. Penasaran kan bagaimana cara mengolah tempat ini menjadi sangat epik? Yuk kita langsung kenalan aja sama GM-nya, namanya Mbak Dian Rosita dan dia adalah teman baikku. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Gibah Gerakan Literasi Bikin Betah. Hari ini aku ketemu sama Mbak Yuku Seng Wayu Dewe. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Udah tahu kan ini gimana? Namanya Mbak Dian. Dian Rosita. Mbak Dian Rosita. Kalau aku sih manggilnya Mbak Yudian gitu ya, karena selain selain Wayu, wes pokoknya aku kesini tuh nggak ini sebenarnya hatiku ya. Soalnya ternyata aku kalah cantik dari dia. Gak apa-apa, itu semangat supaya dia nanti tambah cantik lagi. Oke. Sahabat Gibah, Mbak Dian adalah Ketua Putri. Singkatannya apa teman? Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Oke, Putri. Jadi kita memang bergeraknya di bidang pariwisata juga, Mbak ya? Ya, jadi Putri adalah organisasi. Udah lahir tahun 1977. Jadi waktu Taman Mini Indonesia Indah lahir, itu mereka berkumpul di sana, kemudian mendirikan organisasi untuk pariwisata Indonesia. Jadi udah tua. Udah tua. Nah, teman-teman Gibah, sebenarnya gini, aku ketemu Mbak Yuku ini, aku punya maksud tertentu nih ya. Karena kita di Provinsi Kalimantan Timur sudah melewati PPKM berlevel-level. Modus deh. Ternyata dia punya modus ya. Pasti modusnya itu. Pokoknya, nah sampai sini aku excited banget. Tempat ini MLG Mahakam Lampion Garden. Mahakam Lampion Garden itu sudah terbingkis rapi. Nah, dan ternyata aku kaget dong. Beliau ini mengkoordinir dengan sangat baik sekali, teman-teman. Apa resepnya ini, Mbak Dian? Resepnya jatuh bangun aku ya. Jarmu iki biasa. Jadi pariwisata sih untuk saat ini memang jatuh bangun ya. Padahal kita sebelum pandemi waktu itu kita udah mau melejit loh pariwisata Kaltim dan saya udah siap-siap apa aja gitu ya. Event-event besar tingkat nasional kita juga udah siapin, tapi kena pandemi, boom gitu ya. Terjun bebas, teman bebas. Jadi kalau kita masih hidup saat ini kita patut bersyukur gitu ya, bahwa ternyata kita memang pejuang-pejuang tangguh. Pejuang-pejuang tangguh. Aku iri loh sama mbakku ini. Beliau ini perempuan tapi luar dalam ini casingnya tuh kayak perempuan. Ini betul-betul Casingnya aja perempuan. Ini tempatnya bagus banget. Kalau teman-teman di luar Kaltim, kalau mau ke Samarinda, singgah ke Mahakam Lampion. Iya, Mahakam Lampion Garden dan juga ke Marimar, Mahakam Riverside. Teman-teman, aku adalah warga Kalimantan Timur yang merasakan dampak PPKM level-level tadi. Gimana setiap saban bulan, setiap saban minggu aku seperti kehabisan tempat pariwisata. Dan beruntung MLG sama Marimar ada ya, Mbak ya? Tapi MLG juga udah kena ini ya, yang level-level tadi. Emang ayam geprek ya pakai level gitu ya kan. Pedes banget gitu. Waktu ada bahasa level agak ketawa dikit karena kita level di kuliner juga lumayan terkenal gitu ya. Kemudian kita kena di destinasi wisata. Jadi Mahakam Lampion Garden juga termasuk yang terkena ya, karena kita destinasi wisata, kita buka tutup sesuai dengan level ya kan, sesuai dengan keputusan pemerintah. Jadi hanya Marimar aja yang boleh karena
memang di sana konsepnya adalah makanan. Gitu. Makanan. Jadi masih boleh take away. Memang cita-citanya kemarin saya bikin destinasi wisata kuliner Kota Samarinda. Luar biasa. Itu dan memang dijualnya adalah venue Kota Samarinda, di mana kebanggaan kita nih ada di belakang nih. Iya dong, wali kota kita itu kan punya cita-cita Samarinda adalah kota riverside. Ya kan? Jadi saya duluan nih bikin. Mewujudkan cita-cita salah satu cita-cita Kota Samarinda, bagaimana riverside itu bisa dinikmati gitu ya. Nggak muluk-muluk sih, tetap harus bersih, tetap dengan konsep mengedepankan kebersihan, kenyamanan gitu ya. Habis itu sustainable juga untuk environmentnya gitu kan, dan safety gitu. Oke. Jadi dulu- dengan mengelola sesuatu kita bisa bersih kok. Oke. Ini kan banyak nih katanya ruang terbuka hijau segala Iya. macam. Kita juga tetap menjaga kebersihan dari sungai kita. Gitu. Dari lingkungan. Iya, jadi kita nggak sembarangan nih. Pokoknya segala sesuatu kalau dikelola dengan baik, insya Allah kota kita tambah maju. Tambah maju, tambah Ya. cantik, tambah keren. Apalagi Betul. kalau pengelolanya kayak Mbakku iki. Pingsan deh. Kaltim itu keren, Kaltim keren. Kaltim keren. Kaltim keren. Nah, Mbak Dian, ada nggak sih pengalaman sebelum berada di Samarinda ini sudah mengelola tempat pariwisata gitu? Sama sekali. Gak ada. Lalu saya nggak ada. Serius? Serius nggak ada. Karena background saya sebetulnya adalah saya seorang manajer dari perusahaan yang memanage pabrik, yang memanage bidang-bidang usaha lain gitu ya. Jadi saya sama sekali nggak ada background untuk pariwisata. Nggak ada sama sekali in my life. Bagus banget ini, nggak percaya aku sebenarnya. Ya, jadi saya pernah jadi GM di pabrik kayu untuk ekspor ke Belanda. Luar Kemudian biasa. saya juga pernah jadi sekretaris juga dari grupnya Yosutomo juga jadi sekretaris, asisten gitu ya. Habis itu sekarang pun saya juga masih merupakan manajer dari salah satu pabrik pengisian LPG seluruh Kalimantan Timur. Jadi, oh my god, gak ada Kalah background. pamor aku loh. Aku kalah pamor aku. Nah, terus Mbak Dian, jadi konsep semua ini Mbak Dian dapat dari mana? Jadi memang awalnya itu direktur itu nggak tahu ya nemuin aku gimana caranya ya. Mungkin getok tular gitu ya. Mbak boleh ketemu gitu ya. Oh iya, Bapak dari mana gitu kan. Bener-bener nggak kenal sama bapaknya yang direkturnya Mahakam Lampion Garden ini. Nah waktu itu kita langsung ngobrol. Ada niatan apa Bapak? Saya pengen masyarakat Kota Samarinda ini mencintai destinasinya, karena sebetulnya yang akan kita kelola ini adalah miliknya pemerintah. Milik pemerintah. Jadi gimana kita bisa menaikkan belongingnya masyarakat Kota Samarinda terhadap apa yang dimilikinya. Luar biasa. Gitu. Jadi intinya sih seperti itu ya. Suatu destinasi nggak akan bisa diakui tanpa masyarakat tuh mengakuinya kan, mencintainya gitu. Jadi mau saya bilang ini Tantangan banget ini. Jadi itu kalau yang kayak gitu-gitu saya memang tergugah gitu ya. Ini nggak sekedar saya disuruh jual, tapi gimana itu tadi menaikkan belongingnya. Oke. Belongingnya Kota Samarinda. Kan sering kan kita kalau lihat netizen tuh membuli kotanya sendiri. Nah itu jadi apa sih itu becek, jelek, itu ini apaan gitu ya, mahal, ini gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa kok, karena apa, masyarakat ini kan perlu untuk dirangkul, untuk kita kembalikan, hei kamu ngejek kotamu tapi berarti kamu ngejek dirimu sendiri gitu. Nah itulah makanya Mahakam Lampion Garden alhamdulillahnya sekarang itu dicintai oleh masyarakat Kota Samarinda sendiri. Dan sekarang sudah menjadi ikon pariwisata di Samarinda. Jadi MLG teman-teman sudah masuk dalam daftar perjalanan di Samarinda, pokoknya harus ke sini. Nah, sekarang Mbak Dian, aku mau kembali ke Putri nih. Ceritain aku dong Mbak Dian sekarang progresnya Putri untuk setahun ke depan nih. Oke, jadi progres Putri untuk setahun ke depan memang sih agak terseok-seok ya, karena memang pandemi.
Putri ini memang saya organize itu dihidupkan oleh pemerintah Kalimantan Timur sendiri. Jadi Dinas Pariwisata Kaltim waktu itu Pak S Pernyata memang mengumpulkan semua destinasi seluruh Kalimantan Timur untuk membuat organisasi. Waktu itu saya baru masuk. Bukan saya ketuanya. Bintang tamu, ternyata orang baru beliau waktu itu ya. Nggak ada yang kenal saya waktu saya sok-sok gitu ya kan. Apaan gitu. Jadi waktu itu adalah kelompok mesra yang menjadi ketuanya. Tapi Mas Endro mungkin karena kesibukan, jadi organisasi kurang bisa berjalan. Akhirnya kita lagi. Cita-citanya seperti ini ya. Kalimantan Timur itu mempunyai semua organisasi pariwisata. Dari Asita, IHGMA, kemudian PHRI, semuanya ada. Tapi kok destinasi nggak ada? Gimana? Padahal yang dijual apa? Destinasi wisata gitu. Jadi itu yang membuat semangat kami membuncah gitu ya. Bahwa mungkin karena kita bercerai kita runtuh tadi ya, satu-satu menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Akhirnya kita tidak bisa menaikkan nama Kaltim dan nama kota kita. Karena nggak bersatu tadi Mbak Dian. Betul, gitu. Jadinya ya, dan akhirnya teman-teman mengorbankan saya menjadi ketua. Mungkin jadi saya ini korban ya kan. Tapi teman-teman pariwisata udah benar mengorbankan beliau. Bener banget. Tahu nggak? Dan tanggal 24 Agustus kemarin itu harusnya jabatan saya udah habis. Gitu. Ditambah. Iya, luar biasa. Belum, harusnya bulan Oktober ini kami akan munas. Jadi gini, target kami adalah memang menaikkan ya, mengupgrade destinasi wisata Kalimantan Timur. Ya, supaya diakui di mata Indonesia dan juga luar negeri. Itu pasti visi misinya seperti itu ya. Gimana kita upgrade kalau kita juga nggak connect sama link-link yang ada di sana, gitu ya, di penjuru Indonesia, teman-teman di seluruh provinsi. Nah, dengan Putri kita connect loh. Akhirnya connect ya, Mbak ya? Oh, connect dong. Tanya sama saya siapa ya. Jadi kita connect sama Jatimpa, kita connect juga sama badan. Iya. Kita juga connect sama Badan Pengembangan Borobudur karena juga anggota Putri. Kemudian kita juga connect sama Taman Mini Jawa Tengah, ya kan, Grand Mairo Koco, kemudian Taman Safari, banyak lagi The Lodge dari Bogor, semuanya Putri. Dan MLG masuk dalam bagian itu. Oh iya dong. Luar biasa. Jadi gini. Luar biasa. Yang penting kita sombong dulu. Sombong dulu pokoknya. Sombong dulu. Jadi gini ya, memang kita pasti pertama kita nggak percaya diri dong. Artinya gini, destinasi wisata Kaltim kita masih merasa kita masih berkembang. Kalau mereka adalah destinasi yang udah mapan, kita tahu itu. Tapi nggak apa-apa. Saya ya pengennya mereka transfer ilmu dong sama Kaltim. Apalagi kita kan mau jadi IKN. Sombong dulu. Gitu. Tapi Mbak Dian luar biasa banget ya sampai sana. Ya. Nah, teman-teman, ini ada ilmu yang harus kita curi dari Mbak Dian. Gimana ya? Aku juga baru kenal Mbak Dian itu di tahun 2019 ya. Waktu itu aku mikir ini mantan model atau gimana sih kok bisa bergerak di Putri gitu. Ternyata beliau adalah mantan pegawai, bahkan sudah tinggi banget, sempat jadi direktur tadi Mbak ya. Dan rela melepaskan itu demi pariwisata Kaltim, teman-teman. Ini luar biasa banget. Nah, Mbak Dian, ke depan kita akan ada agenda bikin pariwisata baru nggak? Atau memang nanti Putri ke depan akan mendorong masyarakat itu membuat wisata-wisata kecil gitu? Oh banget, Cinta. Jadi ya memang semenjak kita tahun 2019 kita udah ngelihat gregetnya, kita udah ngelihat bahwa masyarakat Kaltim sendiri itu udah excited gitu ya. Jadi mereka punya kebun, dipercantik. Mereka punya sawah, dicakepin gitu ya. Jadi udah ada unsur-unsur pariwisata yang akhirnya mendarah daging di mereka. Gitu. Jadi jangan hanya memiliki empang misalnya atau pemancingan, tapi pemancingannya dipercantik, itu udah jadi pariwisata. Bisa Mbak Dian? Bisa dong. Sekarang gini, satu dia punya, pertama dia mau bikin empang aja, tapi habis itu dia bisa jadi pemancingan. Kemudian dia kasih spot-spot, akhirnya jadi destinasi. Loh, duitnya nggak hanya dari ikan. Iya. Ya kan, orang datang juga duit. Ya kan, terus dia mungkin tambahin tanaman-tanaman apa, dia bisa jual tanamannya. Jadi
efek dominonya itu sangat luar biasa pariwisata. Jangan mikir kecil ya. Satu tempat bisa beragam, menghasilkan beragam ya, Mbak ya? Itu betul. Jadi sebetulnya memang mindset masyarakat sekarang udah bagus. Oke. Gitu. Jadi kita bisa lihat perkembangan ini bakalan banyak sekali tempat wisata yang baru. Yang saya nggak akan rilis sekarang. Weh. Kita tunggu. Jadi sebetulnya gini ya, satu kita mesti bersemangat. Ya benar bahwa kita mesti sombong dulu. Sombong itu artinya bukan negatif, tapi itu positif banget gitu. Misalnya gini, Berau gitu ya, Berau udah genderang, wah Berau cantik, kita juga support, ya kan? Foto-foto kita yang di sana kita share, teman-temanku di Jawa itu dia serius itu di Kaltim gitu ya kan? Nah itu kan akhirnya finally investor bakalan masuk, mereka bikin, mereka ini dan kita kebanggaannya tetap meskipun kita nggak secara langsung touching itu destinasi saya enggak. Jadi tujuannya adalah kebanggaan dulu. Iya. Nah, dari fotonya sudah bisa jadi branding, Mbak Dian. Iya dong. Jadi foto-foto saya di Maratua itu saya share gitu ya. This is Kaltim, ya kan? Sombong gitu karena ini ya kita punya teman kan pasti banyak, teman kita juga punya teman juga pasti banyak. Kenapa nggak kita mulai dari nol gitu ya? Even kita misalnya teman saya misalnya 2.000 aja nggak apa-apa share 2.000 tolong ya kamu share juga. Nah oke 2.000 menjadi 4.000. Jadi percaya bahwa sesuatu yang kecil akan bisa menjadi besar apabila kita komitmen konsisten. Gitu. Sesuatu yang kecil bisa menjadi besar apabila kita konsisten, teman-teman. Nih, pertanyaan terakhir buat Mbak Dian. Mbak Dian sudah terakhir ya? Pengennya tambah lama gitu. Ini baru MLG, kita besok akan menyerang sebelah. Mbak Dian, ada nggak sih kiat-kiat khusus gitu ya, terutama di Kaltim yang kita tahu, semua orang udah tahu Kaltim ini loh wisata tambang gitu. Nah, aku mau nyontoh Mbak Dian, apa yang sudah dilakukan Mbak Dian sebagai ketua Putri itu bisa membuat branding wisata Kaltim tidak hanya tadi misalnya di Maratua gitu, tapi Samarinda yang kita kenal wisata banjir itu bisa menjadi tempat wisata. Aku mau tahu itu Mbak Dian. Jadi gini ya, sebetulnya kita udah tahu kita ini hanya tidak mengelolanya dengan baik. Oke. Kita punya potensi, kita punya bahan-bahan, tapi kita tidak mengelolanya dengan baik. Belum mengelola dengan baik. Betul. Misalnya anggaplah kita punya Bukit Steling nih, oke? Bukit Steling. Oh, yang di Sungai Dama. Iya. Oke. Itu kan udah cakep. Aku udah ke sana, aku melihatnya itu, oh my god, this is great. Ya, cuman memang di masyarakat kita itu masih gini mindsetnya. Ini kan punya masyarakat. Cuman gini, kita mesti ngajarin mereka gimana semangatnya harus bersatu. Nah, gimana mereka bersatu? Satu, mereka juga menjaga lingkungan, ya kan, mamerin lingkungannya juga. Dari sisi keekonomiannya nanti juga pasti naik. Oke. Gitu. Jadi jangan pecah belah. Jangan pecah belah dulu. Iya, jadi sebetulnya komitmen atau yang kita bicara itu kalau orang pebisnis ada legalitas. Oke. Ya kan, legalitas harus benar dulu. Oke. Gitu ya kan. Kemudian bentuklah ya. Sekarang kan ada Pokdarwis, kemudian ada BUMDes gitu ya. Nah, BUMDes itu di situ kan bisa mengcover. Ya kan, mengcover kebutuhan masyarakat di situ. Oke, kita mau jadiin apa nih tempat ini gitu ya. Begini bisa dijual. Ini kita juga sekalian bisa pamer. Nih loh, kota Samarinda punya potensi gitu ya kan. Nah, akhirnya kita kelola, kita bikinkan gate, kita bikinkan misalnya loket untuk tiketing dan segala macam. Kemudian gimana cara pembersihannya gitu kan, membersihkannya. Kemudian gimana tempat-tempat sampahnya kita lakukan. Kemudian sistem HSE-nya. Jadi safety-nya ya, karena kan di sana gunung tuh. Nah, apa yang kita jual di sana? Oke. Gitu. Spotnya gimana supaya kita juga nggak merusak lingkungan gitu. Jadi wisata itu sekarang tuh malah ekowisata yang lagi bergerak kan ya. Jadi yang alam banget, tinggal kita cantik gitu. Luar kita make biasa. upin. Aku benar-benar salut aku sama Mbak Wiki. Pokoknya Dia bisa loh padahal. Habis ini punya destinasi wisata tuh ya kan. Punya Syaratnya Villa Yovanda. Syaratnya Mbak Dian harus jadi ketua Putri lagi, boleh kan ya? Boleh kan ya? Aku itu tergantung ya. Aku usul ya, Oke. Mbak Dian, aku minta pesan dan kesan Mbak Dian nih buat teman-teman semua pelaku pariwisata, terutama yang ada di Kukar, Berau, Bontang, dan Balikpapan. Kita ke depan harus gimana agar tetap fight? Ya,
Jadi kita udah tahu kita cinta pariwisata, jadi tetaplah bersama, tetaplah berjuang dan menyemangati yang lainnya. Dan ingat satu ya, pariwisata bukan milik kita, pariwisata milik bersama. Satu orang sangat berarti untuk pariwisata. Jadi nggak usah bertengkar, nggak usah rebutan, kita barengan membuat Kaltim, ya kan, membuat kota kabupaten kita menjadi harum namanya di kancah pariwisata Indonesia. Oke, aku aplaus buat Mbak Dian. Terima kasih teman-teman literasi, teman-teman Gibah gerakan literasi bikin betah. Mbak Dian, ayo sapa teman-temanku dulu. Gibah ya, gibah. Memang aku Gini, hari ini sudah menggibah Mbak Dian di MLG. Insya Allah bulan depan aku akan menggibah Mbak Dian lagi, tapi di sebelah. Dan konsepnya itu tempat makan, Mbak ya. Mari kita gemuk kuliner. bersama. Gemuk bersama. Gimana cara bikinnya? Demikianlah wawancara kita dengan Mbak Dian Rosita. Jangan lupa ikutin terus Gerakan Literasi Bikin Betah dan jangan lupa subscribe. See you next time.